Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memantik diskusi dalam perspektif kebijakan publik untuk melihat bagaimana Lampung, khususnya Bandar Lampung, dalam menghadapi COVID-19. Kalau kita lihat misalnya permasalahan di Lampung yang utama adalah ada sekitar 1 juta orang yang dikategorikan miskin. Ini menurut data BPS yang mengatakan bahwa orang yang di bawah 450.000 gajinya per bulan adalah orang yang dikategorikan sebagai orang miskin. Namun kalau kita perhatikan bahwa justru yang rawan adalah orang yang nyaris miskin. Orang yang nyaris miskin ini kriterianya menurut saya harus ditingkatkan ke data Bank Dunia yang mengatakan bahwa sekitar 900.000 ke bawah ya orang dikatakan miskin. Artinya kategori 450.000 sampai 900.000 itu harus di cover oleh pemerintah agar mereka tidak jatuh miskin. Nah, jika proyek atau program untuk orang miskin yang di bawah 450.000 sudah banyak ya, seperti PKH, program keluarga harapan, lalu ada juga program BLT atau kartu sembako, maka yang kriteria di sini menurut saya harus di backup oleh Pemkot, Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama dengan Pemprov ya, karena mereka ini nyaris tak tersentuh oleh pemerintah pusat. Solusinya menurut saya adalah tadi ya, jaring pengaman sosial yang harus ditingkatkan. Artinya anggaran Pemda harus cukup, perlu ada relokasi anggaran ya, terutama anggaran proyek infrastruktur yang bisa direlokasi ke sektor jaring pengaman sosial ini ya. Lalu juga perlu ada kerjasama baik itu pemerintah kota maupun pemerintah provinsi untuk kira-kira pos mana atau bagian mana yang menjadi bagian dari pemerintah provinsi untuk melakukan backup, dan bagian mana yang secara mampu dilakukan oleh pemerintah kota, dan tentu saja pemerintah pusat yang sudah mengcover mereka yang miskin tadi. Dalam bentuk teknisnya bisa jadi dalam bentuk sembako atau cash transfer atau BLT. Ini sebenarnya adalah skenario terburuk memang jika Bandar Lampung harus menerapkan PSBB. Artinya selama Bandar Lampung belum mengajukan PSBB, maka as business as usual ya. Kita tinggal menerima program dari pemerintah pusat saja. Lalu mengapa kebijakan ekonomi yang berbasis economic pandemic ya, kita sebut istilah economic pandemic ya, bukan economic normal, itu penting karena intinya adalah semakin ketat social distancing atau kita sebut istilah physical distancing hari ini, maka semakin cepat ekonomi akan pulih ya. Kalau kita lihat contoh ya, ini adalah negara-negara kota-kota di Amerika pada tahun 1918 ketika ada flu Spanyol. Amerika ini kota-kota yang melakukan secara ketat physical distancing, sedangkan kota-kota di sini adalah kota-kota yang tidak melakukan social distancing. Akibatnya korban jiwanya, misalnya kita ambil contoh kota yang terkenal adalah kota Philadelphia ya, korban jiwanya cukup besar, tapi ekonominya tidak tumbuh atau recovery ekonominya tidak tumbuh secara cepat ya. Indikatornya adalah tersedianya lapangan kerja secara cepat ya. Beda dengan kota seperti misalnya di sini yang paling kita kenal di sejarah adalah Saint Louis ya, yang melakukan distensi besar. Mereka tumbuh cepat ya, bandingkan dengan kota Philadelphia yang tidak melakukan social distancing secara lebih ketat. Intinya adalah bagaimana pemerintah mengobati virusnya dulu, mencegah virusnya menyebar luas secara masif ya, lalu kemudian ekonomi akan pulih kembali. Lalu apa kebijakan yang bisa diambil dalam bentuk rekayasa sosial ya? Yang pertama, yang penting adalah bagaimana masyarakat itu bisa tetap di rumahnya ya. Nah, ini yang perlu direkayasa, perlu ada semacam instrumen rekayasa sosial yang bisa membuat masyarakat di Bandar Lampung itu tetap di rumahnya.
Ya, menurut saya yang bisa dilakukan oleh Pemkot adalah kerjasama dengan TV lokal, bisa jadi dengan TVRI atau Radio Lampung atau TV lainnya, yaitu membuat program-program yang menarik dan mendidik ya. Misalnya program-program pengajaran, reality show yang memang yang membuat anak muda tertarik untuk menontonnya. Lalu juga dengan jam malam, mungkin ini sudah dilakukan, dan yang penting adalah kuota internet bagi mahasiswa, karena selama ini memang mahasiswa lah yang sering sering keluar untuk beraktivitas, berkumpul. Nah, bagaimana kuota internetnya bisa tercukupi sebagai instrumen untuk membuat mereka tetap di rumah adalah isu yang penting untuk disiasati oleh pemerintah kota. Dan ini bisa kerjasama dengan kampus-kampus ya. ITERA sudah melakukan ya, Unila yang masih belum. Artinya Unila perlu juga bekerjasama bisa jadi dengan BUMN agar setiap mahasiswa itu diberi insentif, yaitu berupa diskon dalam pembelian kuota internet. Selain untuk kuliah umum, juga untuk membuat mereka mendapat insentif jika tinggal di rumah. Juga video-video kreatif ya. Di Instagram itu ada namanya Instagram celebrity ya, selebgram ya. Saya nggak tahu siapa selebgram di Lampung, coba kita identifikasi siapa selebgram ini yang kemudian bisa membuat video-video kreatif tentang cuci tangan yang lucu, yang kreatif, sehingga anak muda tertarik menontonnya, juga menjaga jarak. Sebenarnya ini sudah banyak dilakukan oleh pemerintah pusat, tapi dalam level yang mengangkat kearifan lokal di Lampung itu belum ada. Menurut ini perlu dilakukan gerakan ini ya, mengundang para influencer atau selebgram dalam membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya mendidik ya. Lalu secara kapasitas pemerintahan juga penting ya. Ada dua menurut ekonom Noah Smith ya, yaitu ada dua syarat, yaitu agar pemerintah itu bisa lebih efektif dalam menangani COVID-19. Yang pertama adalah demokratis dan transparan. Yang kedua adalah pendekatan teknokratis, artinya pendekatan yang mendekatkan diri pada pendekatan scientific research ya. Kalau kita lihat contoh para pemimpin yang berhasil melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat mencegah virus itu meluas, dan umumnya adalah wanita. Menariknya itu adalah wanita ya. Contoh suksesnya adalah Taiwan, Selandia Baru, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Jerman. Sedangkan contoh gagalnya bisa jadi kita ya, kalau kita tidak segera ya. Termasuk juga Iran, Italia, dan sekarang Amerika yang cukup besar ya. Amerika menarik isunya sama dengan Indonesia. Donald Trump itu tidak mau melakukan lockdown atau karantina wilayah dikarenakan akan menurunkan ekonomi, karena pada tahun ini 2020 akhir tahun ini ada pemilu di Amerika, dan Donald Trump tidak mau bertaruh untuk membuat ekonomi Amerika menjadi lemah, karena itu akan jadi isu yang menarik bagi pihak oposisi. Lalu apa solusinya? Yang pertama adalah scientific approach tadi ya, tim ahli yang ahli dalam bidang ini, dalam bidang epidemiologi khususnya, itu harus dipanggil, diminta pendapatnya, ahli kesehatan masyarakat, ekonom, dan ahli kebijakan publik ya. Mereka harus selalu dekat di lingkaran kekuasaan ya, agar mereka bisa memberi masukan-masukan yang berarti bagi pemerintah daerah. Ya, jangan sampai tim ahli itu adalah mereka yang secara politis dekat dengan pemerintah atau tim suksesnya lah ya. Tidak zaman lagi seperti itu, karena ini zamannya krisis, bukan zaman normal ya. Kalau normal kita agak maklum kalau ada dapat jabatan karena kedekatan politisnya, tapi dalam krisis ini kita butuh orang-orang yang bisa menelurkan ide-ide kreatif. Oke. Lalu kesehatan ya, ini mungkin para Pak Dokter akan menjelaskannya lebih detail, tapi intinya adalah rapid test yang menurut saya juga penting ya di Lampung, yang masih kurang. Kapasitas lab PCR-nya harus dibuatkan kampus. Lab PCR kita di Lampung ini masih kurang, ya nggak ada, malah yang adanya sampelnya dikirim ke Jakarta atau di Palembang ya. Tracing ya, seperti Singapura dan Kolosal, dan juga gelang GPS misalnya bagi ODP di Hong Kong. Ini contoh-contoh sukses ya. Ini lab darurat di DKI. Lampung bisa nih bikin lab darurat ya untuk menguji PCR ya. Lalu juga ini tracing ya. Tracing bagaimana orang bisa diketahui kemana berjalannya ya. Ini di Jakarta, ini di website di Korea. Ini bisa ditiru juga ya, bikin aplikasi. Artinya bisa mengundang ahli IT untuk bikin aplikasi. Lampung khususnya itu masih bisa di tracing lah, karena jumlah pasiennya masih sedikit.
Ini adalah gelang GPS, jadi orang yang datang mudik dari Jakarta dikenakan ini, dilacak keberadaannya selama di Lampung, karena otomatis mereka menjadi ODP kalau mereka pulang ke Lampung, mudik ke Lampung. Dan ketika mereka menyimpang, ya kita bisa telepon. Ya. Sekian dan terima kasih. Ya, ini adalah Ibu Rehana. Ya. Menurut saya beliau adalah orang yang paling terdepan dan menurut saya beliau harus lebih komunikatif. Ya. Saya sih berharap ada anak muda yang lebih komunikatif untuk menyampaikan berita agar wartawan juga lebih fresh dan lebih tertarik mendengar berita, tidak kaku. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.